Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya sangat senang sekali dengan Anda yang menonton video ini yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang penting, yaitu tentang ekonomi, karena memberikan kita wawasan tentang cara pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembelian, investasi, dalam pengelolaan sumber daya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Masruro dengan NIM 612012300207, kelas RA5 Manajemen Universitas Primagraha. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori ekonomi dengan dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Dalam peribahasa pernah bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Maksudnya kita sebagai penerus bangsa ini harus memahami tentang teori ekonomi ini agar dapat merubah ekonomi bangsa ini jadi lebih baik lagi. Inilah topik pembahasan yang akan saya jelaskan tentang teori ekonomi. Dalam teori ekonomi terdapat dua bagian, yaitu yang pertama teori ekonomi mikro dan yang kedua teori ekonomi makro. Yang pertama kita akan membahas teori ekonomi mikro terlebih dahulu. Apa sih itu ekonomi mikro? Jadi ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi individu seperti konsumen, produsen, dan pasar. Dalam materi ekonomi mikro itu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Salah satunya yaitu yang pertama, konsep dasar ekonomi mikro. Kedua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Ketiga, masalah ekonomi. Yang keempat itu teori biaya dan penerimaan. Dan yang terakhir yaitu teori produksi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar ekonomi mikro. Baik, materi yang pertama yaitu membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi mempelajari cara manusia memilih dan mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Cabang utama ilmu ekonomi ada dua, yaitu mikroekonomi yang berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, makroekonomi yang berfokus pada indikator ekonomi dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan global. Selanjutnya, jenis-jenis alat analisis ekonomi ada 3, yaitu yang pertama ada grafik, yang kedua itu ada kurva, dan yang ketiga itu ada statistik. Selanjutnya ada permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama itu kelangkaan, yang dimana sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, menciptakan dilema dalam pemilihan dan alokasi sumber daya. Yang kedua itu ada pilihan, yang dimana masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas, yang berimplikasi pada biaya kesempatan. Dan yang ketiga itu ada distribusi, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Alternatif sistem ekonomi ada 4, yaitu yang pertama ekonomi sosial adalah praktik di mana negara lebih banyak mengontrol pengusahaan ekonomi dibanding dengan sektor swasta. Yang kedua ada ekonomi nasionalistik atau kapitalisme negara, adalah ideologi yang mendukung intervensi negara dalam mekanisme pasar. Yang ketiga yaitu ekonomi
Populis adalah pendekatan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara langsung, seringkali dengan janji-janji yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Yang keempat yaitu ada ekonomi syariah adalah alternatif yang unik karena berpijak pada nilai-nilai moral dan ibadah dalam setiap transaksi ekonomi, pada populisme dan independenisme nasional. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa ilmu ekonomi mempelajari cara individu, kelompok, dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait barang dan jasa, serta ekonomi makro yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, alat analisis ekonomi yang digunakan mencakup grafik, kurva, dan statistik. Permasalahan pokok ekonomi yang harus dipecahkan adalah mengenai apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Dalam menyelesaikan permasalahan itu, terdapat beberapa alternatif sistem ekonomi seperti ekonomi sosial yang lebih mengutamakan kontrol negara, ekonomi kapitalis yang mendukung pasar bebas, serta ekonomi populis yang berfokus pada kepentingan rakyat, dan juga terdapat ekonomi syariah yang berlandaskan nilai moral dan setiap transaksi ekonomi. Materi kedua yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut. Yang pertama itu ada elastis, yang dimana perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta, contohnya barang mewah. Yang kedua itu ada inelastis, yang dimana perubahan harga menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta, contohnya kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu ada unit elastis, yang dimana perubahan harga menyebabkan perubahan proporsionalisme dalam jumlah yang diminta. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga barang tersebut. Di sini juga elastisitas penawaran memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu ada faktor waktu, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada kompleksitas produksi. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor utama yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah yang pertama itu ketersediaan barang substitusi, yang kedua itu proporsi pendapatan yang digunakan. Yang ketiga ada waktu, yang keempat kebutuhan barang. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor utama yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah yang pertama itu ada waktu, yang kedua itu ada biaya produksi, yang ketiga itu ada ketersediaan sumber daya, yang keempat itu kapasitas produksi, dan yang kelima tingkat persaingan di pasar. Aplikasi elastisitas dalam bisnis dan kebijakan, di mana pemahaman tentang elastisitas sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan perumusan kebijakan ekonomi. Perusahaan menggunakan informasi elastisitas untuk menerapkan harga dan strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama itu strategi harga, yang kedua itu perencanaan produksi, yang ketiga itu kebijakan pajak, dan yang keempat itu analisis pasar. Kesimpulan dari materi ini adalah elastisitas penawaran yaitu suatu ukuran yang menggambarkan
sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Elastisitas permintaan harga yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga tentang teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi juga terdapat masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu kelangkaan sebagai sumber masalah. Yang kedua itu masalah pokok ekonomi. Yang ketiga itu masalah ekonomi modern. Selanjutnya kelangkaan sebagai sumber masalah. Kelangkaan sumber daya mengandung 2 pengertian. Yang pertama itu alat pemenuhan kebutuhan tidak mencakup untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang pertama itu kebutuhan manusia terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum tentu ditemukan. Yang kedua itu sebagai manusia mempunyai sifat serakah, akibatnya ketersediaan sumber daya. Yang ketiga itu persediaan sumber daya alam terbatas. Dan yang keempat itu kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya tanpa terbatas. Macam-macam kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu yang pertama kebutuhan berdasarkan intensitas, yang kedua itu kebutuhan primer, dan yang ketiga itu kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan berdasarkan waktu, yang pertama itu kebutuhan sekarang, dan yang terakhir itu kebutuhan akan datang. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada alat pemuas kebutuhan. Barang dan jasa adalah kedua alat pemuas kebutuhan yang memiliki pengertian yang berbeda. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, misalnya nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Adapun jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, misalnya jas dokter untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Nah, manfaat sumber daya. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Alam adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang akan membawa manfaat besar jika dikelola secara bijaksana. Namun jika sumber daya dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, dapat mendatangkan bencana yang besar. Banyak negara yang kecil tetapi kaya raya karena memiliki sumber daya yang melimpah dan dikelola dengan baik. Misalnya Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya yang membawa manfaat besar bagi masyarakat apabila kemampuannya dimanfaatkan secara maksimal. Sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kelebihan berupa kecerdasan dan hati nurani. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia, misalnya Jepang dan Singapura. Selanjutnya, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern adalah masalah ekonomi yang semakin luas dan rumit akibat meningkatnya peradaban manusia. Masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat di era modern meliputi apa, bagaimana, siapa pelaku produksi, dan untuk siapa. Kesimpulan materi ini yaitu masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, isu yang kompleks dan multimedia nasional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Untuk mengatasinya, pemerintah memiliki peran utama dalam memberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Materi keempat yaitu tentang teori biaya dan penerimaan. Pengertiannya itu teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Teori biaya dibagi menjadi beberapa kategori
disesuaikan dengan jumlah per unit yang terjual. Yang kedua itu pendapatan marginal, pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga itu elastisitas of demand. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Tujuan teori biaya dan penerimaan. Yang pertama itu ada optimalisasi keputusan produksi, yang kedua itu analisis prostabilitas, yang ketiga itu pengendalian biaya, yang keempat itu penetapan harga, kelima itu perencanaan dan anggaran, keenam evaluasi kerja, dan yang ketujuh itu ada strategi pemasaran. Selanjutnya prinsip biaya. Yang pertama itu biaya marginal, kedua itu biaya tetap dan biaya variabel, yang ketiga itu biaya kesempatan, yang keempat itu skala ekonomi, dan yang kelima itu analisis break-even. Prinsip penerimaan. Yang pertama itu pendapatan total, kedua itu pendapatan marginal, ketiga itu elastisitas permintaan, keempat strategi penetapan harga, dan yang kelima diverifikasi produk. Selanjutnya ada manfaat biaya dan penerimaan. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik, yang kedua itu optimalisasi sumber daya, yang ketiga perencanaan keuangan yang akurat, keempat peningkatan profitabilitas, yang kelima analisis risiko, yang keenam evaluasi kerja, yang ketujuh strategi pemasaran yang efektif, dan yang kedelapan itu ada peningkatan transparansi. Kesimpulan dari materi teori biaya dan penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang menganalisis hubungan antara biaya produksi dan pendapatan dari penjualan. Biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal. Pendapatan mencakup pendapatan total dan pendapatan marginal, serta titik implas di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Materi yang kelima yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Memahami konsep dasar produksi, faktor-faktor produksi dan tujuan, serta bentuk-bentuk kegiatan perusahaan sangatlah vital bagi kesuksesan dan berkelanjutan suatu organisasi. Pengertian teori produksi. Yang pertama itu transformasi input menjadi output, yang dimana teori produksi menjelaskan proses merubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua itu efisiensi dan produktivitas. Teori produksi berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Dan yang ketiga itu optimalisasi penggunaan sumber daya, yang dimana teori produksi membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor produksi. Yang pertama itu ada tanah, yang dimana termasuk sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua itu ada tenaga kerja, yang dimana kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga itu ada modal, yang dimana termasuk peralatan, mesin, dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Fungsi produksi yang pertama itu ada input, yang dimana sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua itu ada proses, yang dimana transformasi input menjadi output melalui teknologi, metode, dan strategi yang diterapkan. Yang ketiga itu ada output, yang dimana barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Bentuk-bentuk kegiatan perusahaan. Yang pertama itu produksi, yang kedua itu perdagangan, yang ketiga itu jasa, dan yang keempat itu logistik.
efisiensi dan efektivitas produk. Yang pertama itu ada efisiensi, yang dimana kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Yang kedua itu ada efektivitas, kemampuan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu ada optimalisasi, yang dimana menyelaraskan efisiensi dan efektivitas untuk memaksimalkan kinerja produksi. Kendala dan tantangan dalam produksi. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya, yang dimana perusahaan harus mengatasi kendala terkait bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang terbatas. Yang kedua itu ada fluktuasi permintaan, yang dimana perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Yang ketiga itu ada persaingan kompetitif, yang dimana perusahaan harus bersaing dengan kompetitor untuk memperebutkan pasar-pasar. Yang keempat itu ada regulasi dan kebijakan, yang dimana perusahaan harus memenuhi berbagai peraturan dan kebijakan. Kesimpulan materi teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan topik penting dalam manajemen bisnis, memahami konsep dasar, faktor-faktor produksi, tujuan, dan bentuk-bentuk kegiatan perusahaan, serta mengelola sumber daya secara efisiensi dan efektif, dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu materi tentang ekonomi makro. Dalam ekonomi makro itu memiliki 6 judul materi yang akan kita bahas kali ini. Salah satunya materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama struktur pasar, yang kedua pendekatan nasional, yang ketiga persaingan monopolitis, yang keempat pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang kelima kebijakan fiskal dan moneter, dan yang keenam itu perekonomian terbuka. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yaitu struktur pasar. Definisi struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik yang menggambarkan sifat dan tingkat persaingan antar penjual dalam suatu pasar. Struktur pasar ini dipengaruhi oleh jumlah penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Struktur pasar juga berkaitan dengan cara harga ditentukan dan pengaruh pengusaha atau perusahaan terhadap pasar. Fungsi struktur pasar. Struktur pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain yang pertama, menentukan persaingan. Struktur pasar mempengaruhi tingkat persaingan antara produsen yang pada gilirannya akan memengaruhi harga dan kualitas barang. Yang kedua, menentukan harga berdasarkan jenis struktur pasar. Harga barang dapat ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan perusahaan. Yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi. Dalam struktur pasar, tentu seperti pasar monopoli atau oligopoli, perusahaan besar dapat mengontrol produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang keempat, mempengaruhi inovasi. Beberapa struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna mendorong inovasi karena adanya persaingan yang ketat. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, inovasi bisa terbatas. Yang kelima, mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Struktur pasar dapat kompetitif, cenderung memberi manfaat lebih kepada konsumen seperti harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Jenis-jenis struktur pasar. Struktur pasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat persaingan dan karakteristik lainnya, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Contoh struktur pasar yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Contohnya pasar komoditas seperti beras dan jagung, di mana banyak petani menjual produk yang hampir identik. Yang kedua itu pasar monopoli. Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang menyediakan layanan listrik di Indonesia, atau perusahaan air minum yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, pasar oligopoli. Contohnya pasar ponsel, di mana beberapa perusahaan besar seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi mendominasi pasar global. Yang keempat, pasar monopolistik. Contohnya pasar restoran cepat saji seperti McD, KFC, dan Burger King yang menawarkan menu berbeda tetapi masih dalam kategori yang sama.
Selanjutnya, sistem struktur pasar. Sistem struktur pasar mengacu pada cara perusahaan beroperasi dalam suatu pasar berdasarkan jenis struktur yang ada. Struktur pasar ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan harga, memproduksi barang, dan bersaing dengan pesaing lainnya. Yang pertama, sistem persaingan sempurna. Dalam sistem ini, perusahaan beroperasi di pasar terbuka, di mana tidak ada kekuatan tunggal yang dapat menentukan harga. Yang kedua, sistem monopoli. Dalam sistem ini, satu perusahaan memiliki kekuatan dominan untuk mengontrol seluruh pasar dan menentukan harga karena tidak ada pesaing atau produk substitusi yang serupa. Ketiga, sistem oligopoli. Beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan saling memengaruhi, misalnya perusahaan otomotif atau perusahaan telekomunikasi, di mana sedikit pemain besar berkompetisi tetapi mereka memiliki kontrol lebih atas harga dan inovasi. 4. Sistem monopolistik. Dalam sistem ini, meskipun banyak penjual, perusahaan berlomba-lomba membedakan produk mereka untuk menarik konsumen. Mereka memiliki beberapa kekuatan untuk mempengaruhi harga melalui iklan dan kualitas produk. Kesimpulan materi, struktur pasar adalah kerangka yang menggambarkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu pasar berdasarkan jumlah penjual, jenis produk, dan tingkat persaingan. Struktur pasar terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama itu persaingan sempurna, kedua monopoli, ketiga oligopoli, dan keempat persaingan monopolistik. Dalam persaingan sempurna, banyak penjual menjual produk seragam dengan kebebasan masuk dan keluar pasar. Monopoli, ketika terjadi satu penjual menguasai pasar tanpa kompetitor. Oligopoli melibatkan beberapa penjual besar yang mendominasi pasar, seringkali dengan produk serupa atau berbeda. Sementara itu, persaingan monopolistik ditandai oleh banyak penjual dengan produk yang berbeda tetapi tetap memiliki substitusi. Pemahaman struktur pasar membantu pelaku usaha menentukan strategi bisnis yang efektif. Materi kedua yaitu pendapatan nasional. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh individu dan perusahaan di dalam negara tersebut, termasuk pendapatan dari luar negeri. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto, kedua produk nasional bruto, ketiga produk nasional neto, keempat pendapatan nasional neto, kelima pendapatan persorangan, keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Karakteristik pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kedua, pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama. Pertama, pendekatan produksi, kedua pendekatan pendapatan, ketiga pendekatan pengeluaran, dan masing-masing memberikan perspektif berbeda tentang perekonomian. Karakteristik lainnya adalah bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh sebagai faktor, termasuk permintaan dan penawaran, konsumen dan tabungan, serta investasi secara keseluruhan. Karakteristik pendapatan nasional tidak hanya mencakup angka-angka statistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Pendekatan dalam mengukur pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengukur kesejahteraan ekonomi, kedua, membantu dalam pertumbuhan dan kebijakan ekonomi, ketiga, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, keempat, mengukur kinerja sektor ekonomi, kelima, indikator daya saing internasional, keenam, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah.
Kesimpulan materi ini materi tentang pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional merupakan ukuran penting yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional tidak hanya sekedar angka, tetapi juga alat penting untuk memahami dan mengelola perekonomian suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, memantau kinerja sektor ekonomi, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengingatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi. Pendekatan pendapatan menekankan pada total pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, sedangkan pendekatan pengeluaran dihitung total pengeluaran untuk barang dan jasa dalam perekonomian. Materi ketiga yaitu persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Persaingan monopolitis juga yaitu sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Bentuk-bentuk persaingan monopolitis: yang pertama, diferensiasi produk, yaitu kualitas, merek, desain, dan lain-lain. Kedua, persaingan harga, yaitu harga dipengaruhi diferensiasi. Ketiga, pemasaran dan iklan, yaitu branding untuk menarik konsumen. Yang keempat, inovasi produk, yaitu menambah fitur atau produk baru. Yang kelima, segmentasi pasar, yaitu target konsumen spesifik. Yang keenam, layanan pelanggan, yaitu dukungan purna jual, pengiriman cepat. Ciri-ciri persaingan monopolitis: yang pertama, banyak penjual tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Yang kedua, barang bersifat berbeda corak. Yang ketiga, penjual punya sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Keempat, masuk atau keluar pasar relatif mudah. Yang kelima, penjual aktif melalui promosi. Fungsi persaingan monopolitis: yang pertama itu diferensiasi produk melalui inovasi. Kedua, keuntungan ekonomi untuk produsen. Ketiga, banyak pilihan produk untuk konsumen. Yang keempat, distribusi pendapatan lebih merata. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. Sistem persaingan monopolitis. Karakteristik sistem persaingan monopolistik yaitu: yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar monopolistik terdapat banyak penjual yang bersaing. Setiap penjualan menawarkan produk yang sedikit berbeda meskipun memiliki fungsi yang sama. Yang kedua, diferensiasi produk. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan tidak identik tetapi berbeda dalam beberapa aspek seperti merek, kualitas, desain, dan fitur tambahan. Hal ini memberikan perusahaan sedikit kekuatan untuk menentukan harga lebih tinggi dibandingkan pesaing. Ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan besar untuk masuk atau keluar dari pasar. Jika suatu perusahaan tidak berhasil, mereka bisa keluar, sementara perusahaan baru dapat masuk dengan produk yang lebih berbeda atau lebih baik. Selanjutnya, contoh sistem persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, industri restoran di pasar. Banyak restoran yang menawarkan jenis makanan yang hampir sama seperti restoran yang menyajikan masakan Italia, Indonesia, atau Jepang. Meskipun jenis makanannya mirip, misalnya kayak pasta atau sushi, setiap restoran menawarkan pengalaman yang berbeda melalui rasa, pelayanan, suasana, dan harga. Yang kedua itu industri pakaian. Berbagai merek pakaian bersaing di pasar dengan menawarkan produk yang berbeda.
dalam hal desain, kualitas, dan merek. Contohnya merek seperti Zahra dan Uniqlo. Yang ketiga, industri kosmetik. Banyak perusahaan kosmetik yang menawarkan produk-produk yang serupa seperti pelembab, bedak, atau lipstik. Contohnya Maybelline. Kesimpulan dari materi, pasar persaingan monopolitis adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang bercorak, di mana memiliki ciri-ciri yaitu terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak, dapat mempengaruhi harga keluar masuk relatif mudah, dan banyak melakukan persaingan, bukan harga. Dalam jangka pendek, suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolitis dapat memperoleh untung lebih normal, untung normal maupun mengalami kerugian. Dan dalam jangka panjang, keuntungan akan menimbulkan masuk perusahaan baru dan merugikan akan mendorong perusahaan keluar dari pasar persaingan monopolitis. Oleh sebab itu, dalam jangka semua perusahaan dalam persaingan monopolitis hanya memperoleh untung normal. Persaingan monopolitis memiliki kelebihan, yaitu diantaranya adalah menghasilkan barang yang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Sedangkan kelemahannya adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan dibutuhkan modal yang besar untuk dapat masuk dalam pasar persaingan monopolitis. Materi keempat yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan dan produksi tidak diintervensi oleh pemerintah, melainkan diatur oleh mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran. Di sini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur, mengontrol, atau mendukung perekonomian melalui peraturan subsidi atau pajak. Asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Asas pasar bebas yang pertama, kebebasan ekonomi. Yang kedua, persaingan sehat. Ketiga, hak milik pribadi. Asas kebijakan pemerintah yang pertama, keseimbangan ekonomi. Kedua, keadilan sosial. Ketiga, efisiensi. Jenis-jenis pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jenis pasar bebas yang pertama, pasar barang. Kedua, pasar modal. Ketiga, pasar tenaga kerja. Jenis kebijakan pemerintah yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan proteksi. Proses dan cara kebijakan pemerintah diterapkan. Yang pertama itu identifikasi masalah ekonomi, yang kedua itu perumusan kebijakan, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh pasar bebas, pertama perdagangan internasional melalui WTO, yang kedua pasar teknologi seperti e-commerce. Contoh kebijakan pemerintah, yang pertama proteksi, yang dimana pengenaan tarif impor untuk melindungi industri lokal. Yang kedua subsidi, yang dimana bantuan pemerintah untuk sektor pertanian. Yang ketiga regulasi, yang dimana penetapan upah minimum untuk melindungi pekerja. Kesimpulan dari materi pasar bebas dan kebijakan pemerintah ini yaitu pasar bebas mengutamakan kebebasan ekonomi, efisiensi, dan kompetisi. Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai mengontrol untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Sinergi antara pasar bebas dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Materi kelima yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan melalui anggaran, pendapatan,
dan belanja negara atau APBN. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama itu stabilitas ekonomi, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga stimulasi pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama menciptakan kesempatan kerja, kedua meningkatkan pendapatan nasional, yang ketiga menstabilkan harga-harga barang dan jasa, yang keempat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model dan pendekatan kebijakan fiskal. Model kebijakan fiskal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Pendekatan kebijakan fiskal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pendekatan diskresioner, yang kedua pendekatan otomatis. Selanjutnya, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi seperti inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Fungsi dan tujuan kebijakan moneter. Fungsinya yang pertama, kebijakan moneter mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, kedua menjaga kestabilan nilai mata uang, yang ketiga mengendalikan inflasi dan deflasi. Tujuannya yang pertama mencapai stabilitas harga, kedua menstabilkan nilai mata uang, ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, keempat meningkatkan kesempatan kerja. Model dan pendekatan kebijakan moneter. Model kebijakan moneter yang pertama kebijakan moneter ekspansif, kedua kebijakan moneter kontraktif. Pendekatan kebijakan moneter yang pertama pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kualitatif. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perbedaannya yaitu dari yang pertama pelaksanaan, yang kedua instrumen utama, yang ketiga tujuan utama, dan yang keempat waktu efektivitas. Kesimpulan dari materi ini yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua pilar utama dalam pengelolaan ekonomi suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah berfokus pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara melalui instrumen seperti pajak, belanja negara, dan subsidi. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong pembangunan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Materi terakhir yaitu tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu yang disebut dengan the global economy. Fungsi dan tujuan perekonomian terbuka. Fungsi perekonomian terbuka yang pertama perluasan pasar, kedua akses ke barang dan jasa, tiga transfer teknologi, empat peningkatan lapangan kerja, lima stabilitas ekonomi. Tujuan perekonomian terbuka: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Diversifikasi ekonomi, 3. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, 4. Akses ke teknologi dan inovasi, 5. Peningkatan kesejahteraan konsumen. Model perekonomian terbuka menggambarkan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan ekonomi global melalui perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran teknologi. Model pendekatan ada 4 sektor,
Ada 4 sektor ekonomi, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang dimana konsumsi barang dan jasa. Yang kedua sektor perusahaan, yang dimana produksi barang dan jasa. Ketiga sektor pemerintah, yang dimana pengeluaran dan kebijakan fiskal. Yang keempat sektor luar negeri, yang dimana ekspor dan impor barang, jasa, dan modal. Model pendekatan Keynesian terbuka. Model ini menekankan pada pengeluaran urgent, contohnya pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara perusahaan domestik meningkatkan ekspor produk mereka ke pasar internasional. Model Fundel-Fleming. Model ini menggabungkan analisis makroekonomi dengan pasar keuangan internasional, menekankan pada kurs valuta asing, pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan internasional, mobilitas modal, aliran modal, masuk dan keluar dari negara. Contohnya sebuah negara yang mengalami apresiasi mata uangnya sehingga ekspor menjadi lebih mahal dan impor menjadi lebih murah, mempengaruhi keseimbangan pada perdagangan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya itu yang pertama membantu memahami interaksi antara variabel ekonomi, yang kedua membantu meramalkan dampak kebijakan ekonomi, yang ketiga membantu menentukan strategi ekonomi yang efektif, yang keempat membantu memahami peran globalisasi dalam ekonomi. Selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama abstraksi dan penyederhanaan, kedua asumsi yang tidak realistis, ketiga ketergantungan pada data yang akurat, empat keterbatasan dalam memprediksi perubahan ekonomi yang tidak terduga. Pendekatan ekonomi terbuka dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pendekatan moneter, yang kedua pendekatan fiskal, yang ketiga pendekatan klasik, dan yang keempat pendekatan strukturalis. Kesimpulan materi ini, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional, barang, jasa, dan modal dengan negara lain. Perekonomian terbuka dapat memperluas pasar suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian terbuka melibatkan pertukaran produk, jasa, dan aset keuangan dengan negara lain. Perekonomian terbuka dapat meningkatkan ekspor dan mengimpor barang yang dibutuhkan. Perekonomian terbuka dapat meningkatkan efisiensi dan daya asing ekonomi. Perekonomian terbuka juga dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Kesimpulan dari materi ekonomi mikro dan ekonomi makro ini yaitu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu pelaku ekonomi seperti konsumen dan produsen, sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak materi ekonomi mikro dan ekonomi makro ini. Saya berharap informasi yang sudah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi yang menonton. Ingatlah, kesuksesan adalah dari hasil kolaborasi dan inovasi. Mari bersama-sama kita ciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan selamat menjalankan aktivitas Anda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.